Saya tidak bertanya itu, Tuyul. Yang saya tanya adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Siapa oknum yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Oke, Kristus itu disebut sebagai Mesias atau tidak? Ya mulai Kristus itu apanya ini? Gak mau saya jawab. Bertanya siapa yang dilantik menjadi Kristus nanti setelah dia disalib? Juma, tenang, kalem dulu. Kalem. Kau yang harus tenang. Kenapa saya yang harus tenang? Saya nggak malu, makanya saya nggak pakai masker. Masalahmu itu di situ. Masalahmu itu masker lagi di bawah. Saya nggak malu, sudah mulai makanya saya nggak pernah ini. pakai masker. Sudah mulai panik. Kamu yang panik nih. Sudah mulai panik, larinya kemana-mana. Terjemahan Kristus, Targum Yonatan, masker, kemana-mana perginya teman-teman. Jadi mau kita diskusi. Jadi Targum Yonatan itu bukan sebuah kemana-mana perginya, malah bahas masker. Saya tanya, Targum Yonatan itu sebuah sumber atau tidak? Nah, kamu mau pakai bahasa Ibrani lagi sama aku? Mau bahasa Ibrani lagi sama aku? Literatur atau tidak, saya tanya Juma. Mau ku permalukan lagi di sini kau? Permalukan, kamu yang malu karena udah kalah. Mau ku permalukan lagi kau di sini? Mau ku permalukan lagi di sini? Kau sudah saya kasih kemenangan meskipun hanya tipu-tipu. Kamu yang sekarang sedang malu Juma. Sekarang kamu kamu yang malu Juma, bukan saya. Ini saatnya kau menjelaskan siapa yang disalib. Siapa yang disalib itu dan mendapatkan gelar nanti setelah disalib itu siapa? Siapa yang disalibkan adalah itu Yesus, siapa? bukan Isa. Yesus gimana? Yesus sudah Kristus dari lahir, Tuyul. Ini baru dilantik menjadi Kristus. Jadi siapa yang disalibkan? Jadi siapa yang disalibkan? Ya nenek kiper, kau yang bertanya. Kamu yang jawab, itu tugasmu. Lah, itu tugasmu, kenapa jadi ke saya? Aneh. Jadi siapa yang disalibkan? Orang gila sok tahu. Saya tanya. Ya kamulah yang menjawab, bukan saya. Kamu yang menjawab, kamu siapa? Bukan saya. Menurut kamu siapa? Kalau yang disalib, dengar. Kalau yang disalib itu adalah Yesus anak Maria. Jadi siapa? Kalau yang disalib itu adalah anak Maria, maka dia sudah Kristus dari lahir. Justru ini pertanyaan saya ke kamu. Aneh. Jadi menurut ini kamu pertanyaan saya ke kamu. Lah kenapa jadi saya yang kau tanya? Saya yang bertanya ke kamu. Yang disalibkan, saya tanya. Siapa yang disalib ini? Jawab. Yang nanti menjadi Kristus setelah dia disalib. Saya tanya, jadi siapa yang disalibkan di abad pertama itu siapa? Lah kenapa jadinya ke saya? Kau bertanya tuh. Coba kamu jawab. Ini beban kamu yang memberikan. Ini pertanyaan untuk kamu. Kenapa kau balik ke saya? Beban pembuktian itu ada di kamu, Juma. Karena kamu yang menjadi. Saya mengatakan samamu. Saya mengatakan samamu bahwa di dalam kitabmu itu dikatakan. Di dalam kitabmu mengatakan bahwa orang Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nah, pertanyaan saya, ini yang baru menjadi Kristus ini siapa? Diam, itu pembahasan. Saya tanya, siapa yang disalibkan itu? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Saya tanya, menurut kamu itu siapa pertanyaan yang disalibkan? saya. Kalau saya bilang itu Yesus. Pertanyaan saya. Saya bilang Yesus. Itu pertanyaan saya. Saya bilang Yesus anak Maria. Kamu siapa? Dengar, kalau mengatakan dia Yesus, Yesus itu Kristus dari sejak lahir. Oke, sekarang anak siapa itu? Enggak, saya tanya dulu. Anak siapa itu? Ya, kalau Yesus, dia sudah Kristus dari lahir. Bingung. Dengar dulu dong. Dengar dulu dong. Kalau Yesus, maka dia Kristus dari lahir. Jadi anak siapa yang disalib ini, nanti dia jadi Kristus sejak lahir setelah dia disalib. Pertanyaan saya, yang Kristus nanti setelah disalib itu siapa? Siapa dalam Lukas 2 itu? Pertanyaan saya. Anak Maria. Siapa di Lukas 2 itu? Anak Maria. Sekarang anak Maria lah yang disalibkan menurut jawaban saya. Anak Maria lah yang disalibkan. Tidak. Menurut kamu? Karena yang dengar. Sejak kapan anak Maria Kristus? Apakah dia Kristus nanti tadi? Iya, berarti dia nanti Kristus setelah disalib. Iya kan, berarti Lukas 2 yang kau bawakan tadi betul kan? Kamu udah jawab. Berarti itu maksudmu, dia Kristus nanti setelah dia disalib. Jadi gini, Lukas 2 tadi yang kau bawakan betul? Enggak, saya tanya samamu. Berarti kau sudah mengakui bahwa dengar. Saya tanya, anak Maria itu sudah Kristus sejak lahir.
Sedangkan yang disalib itu nanti dia menjadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, siapa yang nanti menjadi Kristus setelah disalib? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Kamu sendiri anak Maria itu, bahwa anak Maria yang disalibkan. Siapa bilang tuh? Lihatlah penipu. Jadi siapa yang disalibkan? Ular. Ya, jadi siapa yang disalibkan? Yang Kristus itu. Jadi anak siapa yang disalibkan? Kristus itu anak Maria. Ya, kau jawab. Kau beban pembuktian. Sedangkan yang disalib ini nanti jadi Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, anak siapa yang nanti disalib ini baru menjadi Kristus? Itu bebannya ada di kamu. Jawab dulu. Jangan kamu. Itu bebannya ada di kamu, bukan di saya. Anak siapa yang disalibkan? Mulai dia Perka jawab, Perka, jangan kabur-kaburan. Siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Itu anak siapa? 2 versus 1. Itu anak siapa? Ya ada, saya moderator di sini, saya nggak menanggapi sama sekali. Baru kemudian dia Kristus. Anak Maria lah yang disalibkan. Itu pernyataan saya. Menurut kamu anak siapa yang disalibkan? Kalau anak Maria, RK, kalau anak Maria itu sudah Kristus dari lahir. Jadi anak siapa yang disalibkan? Lukas 2:11. Ya justru itu pertanyaan saya, Tuyul. Itu pertanyaan saya. Anak Maria disebut sebagai apa? Kenapa kau tanya kembali ke saya? Oke, Lukas 2 anak Maria. Kristus dari sejak lahir. Kristus dari sejak lahir. Kristus dari lahir. Terus yang disalibkan itu disebut Kristus siapa? Dari lahir. Yang disalibkan itu disebut Kristus siapa? Nanti setelah dia disalib baru disebut Kristus. Itu siapa? Itu siapa? Loh, kenapa jadi saya yang kau tanya? Saya yang bertanya. Siapa yang nanti jadi Kristus setelah dia disalib? Itu pertanyaan saya. Kamu dengar? Di dalam Lukas 2, anak Maria disebut sebagai Kristus, betul? Kristus. Dan dia Kristus sejak lahir. Yang disalibkan itu anak siapa? Yang disebut Kristus? Itu yang saya tanya samamu, anak siapa itu? Siapa? Anak Maria? Iya. Anak Maria Kristus sudah lahir. Dia sudah Kristus. Itu anak Maria. Saya udah jawab itu anak Maria. Menurut kamu yang lahir itu Kristus. Menurut kamu anak yang siapa? lahir. Iya, jadi menurut kamu yang lahir itu Kristus. Jadi menurut kamu anak siapa yang disalibkan itu? Kisah Rasul itu. Yang disalib itu tidak diketahui, justru saya bertanya. Kalau kamu tidak mengetahui itu anak siapa yang disalibkan, berarti kamu tidak bisa berargumentasi itu bukan anak Maria, jeder. Lah, anak Maria disalib itu. Anak Maria itu lahir sudah Kristus. Siapa yang disalibkan? Berarti kamu tidak bisa seperti memberikan Paulus, dia licik. Itu memang liciknya. Kok licik? Karena memang kamu licik, yang gak bisa jawab pertanyaan saya. Memang licik. Kamu logical fallacy. Licik sekali. Licik sekali. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu. Yesus kamu itu. Logical fallacy. Yesus itu. Kenapa? Yesus itu dia Kristus dari sejak kapan? Sejak kekekalan dia adalah Kristus. Dia Kristus. Itu sejak yang disalib. Kamu sepakat atau tidak? Itu yang disalib. Siapa? Kenapa baru dilantik Kristus? Betul, saya percaya dia kekekalan dia adalah Kristus. Itu yang disalib itu kenapa? Selesaikan dulu. Yang disalib. Dengar, yang disalib itu kenapa nanti dia jadi Kristus? Kamu bilang setelah dia disalib. Pertanyaan saya. Dia siapa yang nanti disalib baru Kristus? Boleh saya siapa? Oke. Di situ ada khotbah Petrus. Khotbah Petrus, dia ingin meyakinkan orang bahwa Yesus yang disalibkan itu harus kau jadikan Tuhan. Kan Yesus, karena Kristus itu adalah menggenapkan. Di situ bukan begitu dalilnya. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Sekarang kita dalilnya tidak begitu. Kamu udah bertanya, saya dalilnya jawab. Jelas mengatakan. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti. Saya bertanya dengan pasti bahwa Tuhan telah Tuhan telah menjadikan Yesus menjadi Kristus. Coba. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Mana jawabanmu? Jawabanmu yang saya minta. Karena kamu takut ditanya. Saya tidak takut ditanya. Saya bukan takut ditanya. Kamu dimenangkan saat itu karena kasus ini. Maka kamu harus mempertanggungjawabkan permasalahan saya. Saya tanya kamu sekarang, Juma. Saya tidak butuh pertanyaan, saya butuh jawaban. Kamu gak mau ditanya. Saya butuh jawaban. Bukan saya nggak mau ditanya. Kamu merasa menang karena dengan kamu takut ditanya, nggak ada ilmu. Pertanyaan saya sudah sangat jelas.
apa pertanyaan saya waktu itu samamu? Yesus Kristus dari sejak lahir. Ada Kristus baru yang nanti jadi Kristus setelah Kristus disalib. baru dari mana? Pertanyaan saya. Kristus baru dari siapa? Ya sama seperti Paulus. Paulus juga Kristus Saya baru. tanya, Kristus baru. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah Sama Kristus? seperti Paulus. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah Kristus? Saya mau tunjukkan. Tunjukkan. Saya tunjukkan. Tunjukkan. Oke, Dinda, buka Roma 16 nomor 7. Oke, kita kasih Roma 16 Alkitab nomor Sabda. 7. Oke. Jadi posisi orang yang disalib itu sama posisinya dengan Paulus, Kristus palsu. Secara Paham kau? eksplisit kata. Anda bisa menangis, tunggu dulu. Roma 16. Kuliah. Berapa? Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Secara Makasih, eksplisit. Nangis kau di sini. Sekarang kau nangis deh. kupermalukan saatmu ini. Ini Kupermalukan hari kau. sialmu Kau lihat ini. ini. Hari sialmu. Hari sialmu. Salam Ini kepada hari sialmu. Yunais, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dibicarakan bersama-sama aku, Alkitab yaitu orang-orang yang besarin, terkadang di besarin. antara para rasul, ya, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Di mana Paulus disebut sebagai Kristus di sini? Kristen di situ bahasa Yunaninya apa? Kristen. Kristen artinya Mulai Kristus. kupermalukan kau. Kupermalukan. Woi, Mana? tidak Coba ada Paulus Kristen, bahasa Yunaninya, Pak. Kristus. Aduh. Bahasa Yunaninya Kristen di situ apa? Kristianos. Kristos. Kristianos. Bukan, Bro. Bukan. Sekarang kamu bisa bedakan. Kristianos. Kamu Ini bisa Kristus, bedakan. Kristus. Saya tanya kamu. Sekarang coba kamu dengar. Saya tanya kamu. Apa perbedaan dan definisi Kristen dan pengikut Aku Kristus? permalukan kau. Diam kau. Diam. Enggak, kau Ini jawab diam Alkitab. kau. Kau Kenapa yang Bibelmu diam. dia? Kau yang diam. Saya Kau itu yang teks tidak Yunaninya Gunda. Kan Paulus itu ngaku Kristus. Saya tanya. Apa Kau perbedaan Kristen dengan kupermalukan pengikut Paulus Kristus? itu ngaku Kristus. Apa perbedaan Kristus Tidak ada dengan kata Kristen? Kristen di situ. Tidak ada kata Kristus di Tidak ada situ. kata Kristen gimana? Woi, Kristus Gurunda. Yang Kristus. ada adalah Kristus. Apa ini? Itu. Tuh, Woi, Kristus. Wah, Itu terjemahan salah tuh yo. Kristus. Yang Bukan benar Kristianos, Saya Kristus. tanya kamu. Wah. Hei, itu terjemahan Terlalu yang gampang, salah. Juma. Boleh saya Terjemahan yang benar adalah Kristus. Paulus mengaku Saya tanya Kristus. kamu. Jedar. Kata Saya tanya kamu. ketepak. Boleh saya jawab? Roma 16 nomor 7 Paulus Boleh mengaku saya jawab? Kristus. Boleh saya Silakan. jawab? Oke. Silakan. Kamu bisa bedakan pengikut Kristus dengan Kristus kan? Bisa dong. Apa pengikut Kristus dengan Kristus? Pengikut Kristus itu Kristus, Kristen. Sedangkan kalau Kristus itu adalah orang yang diurapi, orang yang Oke. diurapi. Kristus. Sementara Kristen orang yang mengikuti Kristus. Sedangkan Oke. original teks Roma 16 Siapa yang nomor 7 mengurapi itu bukan Kristus? Kristen. Siapa yang bukan mengurapi Kristen. Kristus? Paulus itu mengaku Siapa yang Kristus. Kau mengurapi jangan Kristus? kemana-mana. Ya. Kenapa kau kemana-mana? Siapa yang mengurapi Kristus? Nih, Saya kuperhatikan nggak Goldian kemana-mana. nih. Saya pingin ngajar kamu. Saya pingin sekolahkan kamu. Perhatikan Siapa nih yang Goldian. mengurapi Kristus? Dinda. Oke, Gurunda. Kenapa memanjang Kamu begini? diskusi dengan saya, jangan Goldian. Gini. Coba. Ini kau lihat Oke. data ini. Kau lihat data orang Cuma kau orang perhatikan bodoh, baik-baik juga orang dengan bodoh, saya, orang Cuma tolol. dengan saya Nih, baik-baik. nih. Jangan kemana-mana Coba Cuma dengan saya. baca. Dinda Goldian terjemahan Kamu baru. dengan Oke. saya berani atau tidak Cuma? Salam Ini kepada kau baca. menjawab Ini kau kenapa baca. dia Ini nggak kau bisa baca. Ini kau baca. mendefinisikan? Ini kau baca. RK diem dulu. Ya, aku bacain Bibelmu. Ini kau baca. Salam kepada Satu dengan saya. gua ngebacain doang. Oke. Dibacakan ini, Dek. Kau bacakan ini, Dek. Ini, Dek. Oke. Ini, Dek. Orang Silakan. dongo, bodoh, tolol. Salam Nih. kepada Kamu yang Androkinus. karena apa? Kamu nggak ngerti Ini, bedanya nih. Kristus dengan Diam RK ya. Diam dulu, Salam diam, kepada diam dulu, Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang Diam yang dulu, terpandang dongok, di dongok. antara para rasul-rasul kamu yang dongok. dan yang telah Kamu yang dongok. menjadi Kristen sebelum aku, Buka masker. Kristen, dengar. dan yang telah menjadi Pertanyaan Kristen saya, sebelum aku. dengarkan saya. Buka maskermu itu. Dengarkan Cuma, saya. buka maskermu Kata itu. Kristen di sini, dengar. Kata Kristen di sini original apa? teksnya menggunakan kata apa? Jawab. Semuanya Kristus Gurunda, Kata cuma Kristen di di sini. TB doang Kristen, semuanya Kristus ya. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya Goldian. Saya tanya RK ini, si bodoh ini. Kata Kristen di sini Kamu original yang bodoh, teksnya apa? kamu yang on, gak sekolah. Saya ulang lagi, ini ketiga kalinya. Kata Kristen di sini original teksnya apa? Kristianos. Apa?
Kristianos. Kita Kamu buktikan. bisa bedakan Kristus dengan kita kamu bisa buktikan. bedakan Kristus dengan Kita buktikan Oke, apakah Saya buka Kristianos atau Kristus. Saya buka Latin. Oke. Oke. Saya buka Latin ya. Oke. Buka Dinda Goldian yang tadi. Buka Dinda yang tadi. Oke. Kata Kristen tekan angka berapa? Gampang itu. Angka Kenapa ini kemana-mana ya? rendah. Tinggal ke bawah, Dek. Tinggal ke bawah. Dek. Tinggal ke bawah. Buka baik-baik, buka baik-baik di Bible Hub-nya. Tinggal ke bawah, Dek. Buka Tinggal ke baik-baik di bawah. Bible Hub. Jangan ikut mau kamu buka di Angka. Bible Hub-nya, buka di Bible Hub-nya. Nah, angkanya mana kata Kristen itu? Ini, Jangan, ini, jangan, ini. kata Kristen aja. Jangan. Kamu Nah, jangan tuh. bohong. Tuh, Kamu tuh. bohong. Kamu Tuh, bohong. tuh, tuh. Tuh. Stay, Nah, buka Bible tinggal Hub-nya. diklik. Tinggal diklik ini. Kristus tinggal Gurunda. diklik. Woi, Kamu Kristus. itu konkordasi, Woi. itu konkordasi. Wih, Kristus. Pelafalan Kristus. Itu Weh. Kristen. Aduh, itu konkordasi Juma, kamu bohong. Konkordasi. Mana ada konkordasi dalam Yunani itu? Itu Roma 16 itu dia. jelas Wah, Kristus. jedar. Mate konerka. Pembohongnya Malu. luar biasa. Mate konerka. Malu. Apa? Malu apanya? Nggak malu malunya. saya. Ternyata Saya nggak malu Paulus karena itu apa? Kamu Kristus. mau memencet itu konkordasinya. Ternyata Paulus itu Kristus. Hei. Ternyata Paulus itu Sekarang Kristus. kalau Paulus loh. adalah Kristus, Kamu nggak kan? malu? Mulai diakui. Enggak, dasar kata Kristus artinya apa? Mulai diakuinya. Udah selesai kita. Kristus apa? Sudah selesai. Saya Tadi tanya, di dasar awal Kristus kau apa? berkata, emang kenapa? Mana buktinya kalau Paulus Kamu itu jawab, Kristus? Kristus artinya Saya apa? sudah buktikan. Setelah saya buktikan bahwa ternyata Paulus mengaku Kristus, Kristus kamu artinya bertanya apa? apa? Emang kenapa kalau Paulus itu Kristus artinya apa? Saya tanya, Kristus Emang artinya kenapa apa? kalau gitu? Ujung-ujungnya Kristus artinya Karena kamu apa? nggak mau jawab pertanyaan Artinya saya. apa? Ingat. Kamu nggak Yesus jawab berkata pertanyaan waspadalah saya. kepada Kristus palsu. Kamu berani nggak Dan jawab ternyata pertanyaan saya? Paulus Cuma ini kita adalah dialog loh. Berarti kamu tanya saya jawab, saya tanya kamu Kristus jawab. Berani nggak? palsu. Kau mau kemana? Kau mau kemana lagi? Kamu berani nggak saya tanya kemana kamu jawab lagi? Ayo. Jelas Kamu berani sekali. nggak saya Jelas sekarang saya sekali. tanya? Paulus Kamu mau di nggak situ saya tanya adalah sekarang cuma? Kristus. Ah, Enggak. ya. Kembali kepada permasalahan. Kamu lihat Kembali kepada permasalahan interlinear. Saya tadi. jawab. Kembali pada permasalahan. Dengar. Lihat interlinear. Dengar. Jangan Lihat interlinear. dikembalikan. Kamu mau dengar? Dinda Saya mau jawab nih. Mau Goldian. dengar? Saya Biarkan jawab. aja. Tampilkan terus itu. Sekarang Menyangkut kembali ini apa? kepada Manusia pertanyaan kemenangan kita. adalah seorang Kristen Yahudi, Junais ya. Dengar. Ini Kristen Yahudi ya. Dengar. Dia sanak saudara Dengar. Paulus, Dengar. bawaan nama mereka. Dengar. Maka dari itu Dengar. dari seorang kerabat relatif, Dengar. samantanaan siapapun itu memiliki tanda Pertanyaan peting saya. kepadanya oleh Pertanyaan saya. Cuma dengan saya dulu dong. Ketika Yesus ini Jawab, nggak sabar dulu, saya nggak selesai, perlu. punya hak menjawab Nggak dong. perlu, ngapain? Saya punya hak Ngapain? menjawab dong. Ular dibiarkan bicara ngapain? Dengarkan saya. Oh, Saya berarti mau saya tarik juga kesimpulan. nganggap kamu ular, kamu nggak pantas. Saya mau narik kesimpulan. Nah, dengar nih omongan kamu sendiri. Dengarkan. Ini saya mau Dengar narik omongan kesimpulan. Atas kemenanganmu oleh karena kelicikan kalian di Komal Superboy. Kan? Pertanyaan saya waktu itu adalah, sejak kapan Yesus itu Kristus? Ya, Malu kan? Saya katakan Malu berdasarkan Malu Lukas kan? 2 nomor Malu 11, Allah yang Yesus perkasa itu menjadi Muhammad, Kristus katanya. dari sejak lahir. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Ketika Kristus ini lahir dan dewasa, beliau mengajar, waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata ada Kristus palsu dilantik di atas salib. Satu. Kemudian kamu ingin mempelintir kemudian Boleh kisah saya pasal jawab? 2 nomor. Sabar dulu. Boleh saya jawab? Sabar. Ini kesimpulan saya. Ya, bukan, kamu nggak perlu Oke. menyimpulkan Alkitab. Oh, harus dong. Karena Siapa kamu waktu itu yang menyimpulkan Alkitab? karena waktu itu Siapa kamu kamu dimenangkan menyimpulkan dengan Alkitab? cara tipu-tipu. Karena kamu memang Saatnya waktu saya itu. umumkan di depan umum, di depan publik bahwa sebenarnya Karena pada itu saat cuman itu kamu nggak perlu menang ngomong di itu depan cuman publik. Pada saat itu tipu-tipu. memang kamu on saat itu. Saya ditanya, Suma, apakah kamu setuju bahwa anak Maria itu Kristus? Ya, saya setuju dong. Karena memang dia Oke, lahir dari terus sudah yang disalibkan Kristus. itu anak Maria atau anak siapa? Yang saya pertanyakan adalah, Yang disalibkan anak Maria atau anak siapa? Kalau Yesus itu Nggak mau sudah Kristus jawab dari dia. sejak lahir, Karena tidak ada jawaban. lalu anak siapa?
Lalu anak siapa yang nanti Kristus setelah penyaliban? Jadi yang disalibkan itu anak siapa? Itu pertanyaan saya. Kamu jawab, saya udah jawab Yesus. Itu pertanyaan saya. Saya sudah jawab. Anak Maria, menurut kamu siapa? Tidak mungkin anak Maria. Karena anak Maria, karena anak Maria dari Kristus, sudah Kristus dari sejak lahir. Jadi siapa namanya yang disalibkan itu? Itu PR kamu. Itu PR kamu, karena kamu yang masih ternyata bingung. Dengar, ternyata banyak Kristus selain Yesus. Ternyata Paulus tadi kita sudah buktikan. Bukan. Paulus sudah kita buktikan. Ternyata Paulus itu Kristus. Di dalam letterlek, lihat ini. Di dalam literal linear ya, Yesus diurapi Mesias Kristus, bukan Paulus, tetapi itu interlinear. Itu interlinear. Yang saya tanya itu original teksnya, bukan interlinearnya yang saya tanya. Artinya di sini maksudnya apa? Kau perhatikan baik-baik. Kau perhatikan baik-baik. Kau perhatikan baik-baik. Di dalam ya, kau perhatikan baik-baik. Inilah teman-teman, saya cuma ingin mengatakan kepada semuanya. RK itu hanya apa ya? Bagi saya itu hanya kencing kodok. Tidak ada ilmunya sama sekali. Dia cuma jago framing, jago silat lidah, ada ilmunya juga. Jago muter-muter. Di hadapan gitu saya ya, kamu gak ada ilmunya. Dan saya sudah membuktikan bahwa betapa sulitnya dia jujur untuk mengaku tentang kisah para rasul 2 nomor 3. Dulu mau tahu dengan sombongnya. Mari kita diskusi di Filipina kata dia kan. Mari kita diskusi di Filipina. Di Filipina kita diskusi kata dia. Di luar negeri. Saya jawab tantangannya kan. Saya jawab tantangannya. Jangan di Filipina deh. Saya datang ke kampungmu. Saya datang ke rumahmu. Saya naik di ruang tamumu. Dia nggak tanggapi lagi. Padahal dia bikin tantangan. Lucu tantangannya. Udah. Kamu di mute. Di mute aja. Ngapain kau nggak ada ilmu? Mulai takut. Nggak usah. Kamu bukan kelas saya, Dek. Kamu bukan kelas saya. Di mute aja. Kelas saya itu di mute aja atau kalau perlu enja aja ke sini, turunkan aja. Nggak ada gunanya ilmunya orang ini, nggak ada. Cuma kamu itu nggak turunin aja, nggak diturunkan. Buang aja. Nggak ada ilmu. Jadi gini teman-teman sekalian, si anak kucing ini saking apa emosinya, dia ingin mengalahkan Bang Zuma kan ya. Dia bikin PT, dipikir Bang Zuma tidak akan tanggapi kan gitu. Mari kita diskusi di luar negeri Zuma. Kita diskusi di mana kata dia? Kita diskusi di Filipina gitu kan ya. Atau kalau kau takut ke Filipina, kita tandang katanya. Saya datang ke Makassar, kamu datang ke NTT, baru habis itu saya datang ke Makassar. Ku bilang apa-apaan kayak begitu. Saya jawab PT-nya teman-teman. Ku bilang apa? Kau nggak usah ke Makassar, nggak usah juga ke Filipina. Saya Bang Zuma datang ke tempatmu. Tapi tidak ada jawaban. Sama sekali nggak ada jawaban teman-teman. Jadi dia itu cuma congor, modal hujat, modal Google, semuanya nggak ada ilmu. Sekolah S1, S2, tret. Mau kau sekolah di neraka sekalipun, selama kau masih oten, kau masih di bawah telapak kaki saya. Paham kau? Tadi dia nggak nyangka, ternyata Paulus itu adalah Kristus. Malu dia, kena ginjalnya, pindah jantungnya, malu dia, malu. Jadi Adinda Goldian, kalau sama dia jangan kau panggil abang. Saya nggak suka. Jangan. Kau sebut aja namanya RK, roh kematian. Dia ndak layak dipanggil abang. Dia penghujat, oke? Dia penghujat. Jangan pernah kau sebut dia. Saya dengar kau panggil abang, saya kasih SP. Dia itu layak dipanggil RK. RK saya. Iya RK itu roh kematian. Karena memang hatinya sudah mati, akalnya sudah mati, sudah tidak layak jadi saudara orang seperti itu. Ingat gak ketika kemudian dia uji waktu diskusi di Superboy diuji, saya bahasa Ibrani. Nonton full. Iya dia. Luar biasa. Saya bahasa Ibrani. Dia pikir dia itu bisa nipu-nipu. Saya kasih buku kitab Tanak, kusuruh baca, menangis langsung pindah tema. Bunda, selamat pagi Bunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Yakob Kristen. Aduh, parah.
Burunda, saya mau nagih pertanyaan saya tentang suhufnya Ibrahim dong. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 19 sanggup menjawab nggak? Udah setahun nih. Saya juga ada pertanyaan tentang kitab Nabi Edo. Pertanyaan saya kau jawab, 1000 pertanyaan ini ku jawab, boleh? Aduh, Nabi Edo, kitabnya mana Nabi Edo? Kitabnya Nabi Edo. Silakan dijawab dulu, Bang Jumat. Saya di sini tuan rumah. Sudah 1 tahun. Saya yang harus bertanya. Saya sudah 5.000 tahun saya bertanya kepada orang Kristen, mana kitabnya Nabi Edo? Saya bertanya sudah 500 tahun. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Ayo, mencret. Kitabnya Nabi Edo mana? Kok mencret? Mana? Coba. Pertanyaan saya mana jawabannya? Mana kitab Nabi Edo? Kitab Nabi Edo. Kan kamu lebih dulu datang di dalam kitabmu. Kristen lebih dulu datang. Maka pertanyaan saya, mana kitabnya Nabi Edo? Gitu dong. 500 tahun seluruh pendeta saya tanya, mana kitabnya Nabi Edo? Di pesantren di dalam 2 Tawarik 13:22 menceritakan tentang sejarah. Sejarah itu kitab Nabi Edo, gitu loh. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana dong? Di dalam surah ayat 19. Tidak ada kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo-nya nggak ada. Jawab yuk. Bagian bantu jawab dong. Jawab dong. Burundamu udah macet. Mana? Jawab. Kitab Nabi Edo-nya mana? Iya. Kitab Nabi Edo-nya mana? Jawab. Suhufnya Ibrahim ayo. di dalam surah Al-A'la ayat 19 apa tuh? Ayo dong. Ayo mana? Jawab yo. Ayo. Nggak berani, nggak mampu. Bukan enggak berani. Saya bukannya tidak berani. Ini jawaban yang sudah sering saya jawab. Pertanyaan yang sudah sering saya jawab. Sekarang pertanyaan saya tentang kitab Nabi Edo yang ada di dalam kitab 2 Tawarik 13:22. Mana? Tanya guru. Mana dong? Ya dijawab dong. Mana dong? Mana jawab dia? Cici. Mana? Dengerin kami. Jangan. Ayo. Ntar dulu Jakob. Ayo. Jangan datang petenteng. Terus giliran ditanya kau kabur. Mana dong? Kitab Nabi Edo dong. Nggak netral nih. Mana dong? Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Ya wajar lah ya. Mana kitabnya Nabi Edo? Loh, saya bertanya belum dijawab loh. Yuk dijawab dulu yuk. Dengarkan saya. Kau jawab. Dengarkan. 1000 pertanyaanmu saya jawab. Silakan. Dengarkan. Ketika saya bertanya waktu itu, kamu mana jawabannya? Mana jawabanmu ketika saya tanya? Kau kan menantang. Kau kan menantang. Saya memberi kalau berbicara, dengar. Kalau berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, oke, silakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan. Dengar. Ketika berbicara tentang ayat suci Al-Qur'an, Al-Qur'an menjelaskan sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga tidak aku beritakan kepadamu. Kan gitu. Nah, sekarang saya balik nanya nih. Sekarang saya balik nanya samamu. Ibrahim apa namanya? Kitab Nabi Edo. Kitab Nabi Edo. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Mana kitabnya Nabi Edo? Suhufnya Ibrahim belum dijawab. Suhufnya Ibrahim itu tidak diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tidak menjelaskan segala sesuatu. Memang tidak menjelaskan tentang itu. Yang dijelaskan kemudian adalah Al-Qur'an, Torah, Zabur dan Injil. Nah, sekarang saya balik nanya samamu. Oke, Al-Qur'an tidak menjelaskan ya. Benar nggak? Sekarang saya tak balik tanya samamu. Oke, sebelum saya menjawab, saya minta statementmu. Al-Qur'an tidak menjelaskan. Al-Qur'an tidak merincikan tentang kitab yang ketetapan yang diterangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Karena Al-Quran sudah mengatakan, sebagian saya menceritakan kepadamu, sebagian juga tidak aku ceritakan. Itu jelas dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya balik nanya. Coba terangkan kepada saya, di mana kitab Nabi Edo yang diterangkan di dalam kitab yang kau ambil? Coba. Sudah jawab. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Menjelaskan segala sesuatu toh. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatunya sesuai dengan keinginanmu. Nah, udah selesai. Amin ya. Iya. Ya, sekarang saya bertanya. Tidak sesempurna sekarang, itu ya. Masih di situ lagi. Sekarang saya bertanya. Mana kitab Nabi Edo? Mana kitab Nabi Edo yang menceritakan tentang sejarah-sejarah? Berarti tunjukkan kita harus, kepada saya. Kita harus meragukan Al-Quran. Ya kamu silakan kau ragukan. Menurut umat Islam, kau kan nggak apa-apa. Sekarang kapan pertanyaan saya ku jawab? Al-Quran mana pertanyaan saya? Sesuatu. Mana jawaban pertanyaan saya? Guru mana jawaban? Al-Quran mana jawaban? Segala sesuatu. Mana jawaban pertanyaan saya? Mana? Diragukan nggak tuh Al-Quran? Mana? Ya Al-Quran diragukan nggak? Silakan kau ragukan, nggak apa-apa. Kau tolak nggak apa-apa. Namanya kamu orang kafir. Sekarang pertanyaan saya, kau sudah kafir, sudah meragukan Al-Quran. Saya tidak meragukan Quran saya. Al-Quran tidak menjelaskan katamu. Ya, Bang, Al-Quran sudah menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan ya. Al-Quran saya bicara hostnya Ibrahim. Jacob. Dia kau siaga bencana. Jacob anak pesundal. Bentar dulu. Kau bertanya, sudah dijawab. Lalu kau framing. Lalu kau tadi janji, kalau sudah dijawab 1000 pertanyaan pun akan kujawab. Mana kitab Edo mana? Iya, jawabannya apa Sunda kau? Udah mana jawabanmu? Jawabanmu mana? Katanya udah menjawab. Mana anak pesundal? Itu belum menjawab namanya. Kalau tadi kau bilang kalau dijawab oleh Gurunda Zuma 1000 pertanyaan Gurunda akan kau jawab. Iya. Mana kitab Edo? Mana jawabannya kalau mana kitab Edo anak pesundal? Saya tadi sudah katakan samamu. Minta mana jawabannya? Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulam min qablika minhum. Sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Apa yang tidak diceritakan, apa yang tidak diceritakan oleh Al-Quran, apa yang tidak diceritakan oleh Allah adalah hal yang kemudian tidak ada terkait dengan kemaslahatan hidup manusia berikutnya setelah Nabi Muhammad. Itu jawaban saya. Ayat 1 tidak menjelaskan, berarti ya gagal ya, runtuh ya. Pertanyaan saya sudah dijawab belum tadi, Gurunda? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Kalau sudah menjawab, apa suhufnya Ibrahim? Nah, itu pertanyaanmu sudah kujawab. Tidak dijelaskan. Mereka kemudian diutus oleh Allah. Sebagian yang dimaksud Al-Quran yang dijelaskan itu tentang hukum-hukum syariat, muamalat, perdagangan, ekonomi yang ada di Islam yang kami gunakan sekarang. Itu yang dimaksud, bukan menceritakan yang kau pertanyakan. Menjelaskan suhufnya Ibrahim ya. Pertanyaan saya balik nanya samamu. Pertanyaan saya kan belum kau jawab. Apa suhufnya Ibrahim? Oh sudah, nggak bisa dia, nggak bisa. Nggak bisa dia diskusi, teman-teman. Menjawab itu bukan menjawab. Nggak bisa. Itu bukan nggak bisa dia, nggak bisa. Orang kalau cuma namanya. Itu namanya ngeles. Saya sudah menjawab. Kita sudah menjawab. Tidak semua kisah diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Ghafir ayat 78. Itu jelas itu. Walaqad arsalna rasulan min qablik. Kata Allah kemudian, sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya pula tidak kami ceritakan kepadamu. Itu legalitasnya ada. Izin Gurunda, satu putaran silakan, boleh? Silakan. Izin ya host ya. Habis ini saya pamit turun. Karena saya oke lah, Parkun ya. Ya karena bukannya saya membela Gurunda, enggak lah. Level beliau itu jauh di atas saya. Cuma
saya nggak tahan. Gurunda itu kan dengan kalimat tutur kata yang santun. Nah ini jadi makanan ini sama tadi orang tadi itu. Makanya saya, adalah ini kelasnya saya nih kalau yel-yelan gitu. Jadi Bung Gurunda Zuma itu bukan perlu bantuan saya, tidak. Nah jadi inilah yang sering dipertanyakan tema-tema seperti ini. Mereka mau cari remis. Di mana? Sumbernya kan dari situ tuh. Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Lalu mereka mau cari remis. Di mana dalam Al-Quran tentang ini? Di mana dalam Al-Quran perihal itu? Padahal Islam itu simple. Dua sumber hukum yang utama, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah juga merupakan sumber hukum. Secara logika saja, kalau tata cara rukun dan syarat wudhu, rukun dan syarat sholat ditulis dalam Al-Quran, mau setebal apa Al-Quran itu secara logisnya. Jadi ketika Al-Quran menerangkan secara lengkap dan rinci apa yang diterangkan tentang hukum tentang hidup dan kehidupan agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana tata cara juklaknya? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kok dari Nabi? Lah dia kan yang menerima wahyu. Tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan, ucapan kalau tidak didasarkan dengan wahyu. Ketika Nabi Muhammad ada sedikit kepleset, ditegur. Surat Abasa misalnya. Dan banyak hal-hal lain yang ditegur, bukan artinya Nabi punya salah, tapi justru kita melihatnya Nabi terjaga dari kesalahan atau yang disebut maksum. Jadi sebagai penutup, sumber hukum kalau tidak ada di Al-Quran pasti ada di dalam hadis. Jadi jangan nggak ada di Al-Quran tentang sholat. Waduh, ya nggak begitu caranya. Komandan itu nggak perlu panglima tertingginya yang memerintahkan. Komandan regu, ucapannya itu bisa dibilang hukum. Hei prajurit, seberang, hantam musuh di seberang sungai. Nggak mau. Itu bisa diajukan ke pengadilan militer. Karena perkataan komandan regu berupa hukum. Demikian pula dan bahkan lebih jauh, hadis itu juga bisa menjadi pegangan hukum, terutama yang masalah akidah, keimanan, tauhid, sholat, puasa, zakat, pernikahan, warisan. Itu semua hukum-hukum hidup dan kehidupan. Makanya ketika ditanya ke Kristenan, bagaimana Yesus mengajarkan pernikahan? Nggak ada. Itu yang utama loh, menikah. Beda dengan kawinnya anak domba. Kawinnya hewan. Udah jangan kebanyakan terbosan. Terima kasih Gurunda. Thank you. Makasih ya. Masya Allah. Ini ada Oten ini. Viro. Iya, selamat siang sahabat-sahabatku. Oke, sabar dulu Viro. Untuk teman-teman 2,4K mata memandang, jangan lupa tap-tap layarnya dan tentunya diposting ulang agar komal kita kuat dan diskusi kita berjalan secara Viro, jangan kurang sebelumnya ya. Lah, kenapa Gurunda matikan live kameranya? Biarin lah. Kenapa? Silakan Viro. Berat jaringanku di sini, Bung. Wah, alasan aja ini Bang Zuma ini. Bang Zuma, aku tanya dong. Aku tanya boleh dong? Datang nanya. Aduh, silakan Viro. Oke, Zuma, loh, kenapa aku sendiri yang open cam ya? Udah. Ya udah, aku temenin. Nah. On cam, Viro. Baik, tenang, sabar aja. Aku sebenarnya pengen lihat wajahnya Zuma ini, mau diskusi sama saya. Nanti kalau jaringan saya bagus, Bung, silakan. Saya takutnya YouTube saya juga putus ini.
Aman Gurunda, saya cross check aman YouTube. Oke, terserah lah siapa lanjut, juga lanjut. Mau Gurunda juga mau jawab bolehlah, nggak masalah, tanpa open cam juga nggak masalah. Oke, aku tanya sama kalian ya. Tapi sebelum aku bertanya, aku minta konfirmasi dulu. Benar nggak di ajaran Islam itu mengajarkan boleh berbohong dalam 3 perkara, Bang Zuma? Iya. Ya betul ya. Siap. Oke, bohong itu dosa Bang Zuma apa enggak Bang Zuma? Dosa. Dosa ya? Dosa. Iya. Oke. Kalau berbohong untuk kebaikan ada enggak? Bohong yang baik loh. Itu tadi yang 3 hal. Yang 3 hal tadi. Ya, tapi bohong yang baik ada ya? Bohong yang baik ada. Yang 3 tadi itu. Oke, yang 3 tadi ya. Tadi Bang Zuma bilang bohong dosa. Tapi ada bohong yang baik loh. Oke, berarti ada dosa yang baik, Bang? Iya. Ini perlu pendalaman ilmu fikihnya, jelas. Oke. Sekarang kita kaji. Sebelum saya balik kemudian untuk menjelaskan ke Anda, kita kaji dulu. 3 hal yang dibolehkan dalam Islam itu apa? Oke, aku yang jawab. Iya. Yang setahu saya katanya, Bang Zuma itu dalam peperangan boleh. Boleh. Nah, boleh. Sekarang pertanyaannya, sabar. Sekarang pertanyaannya, tunggu. Enggak. Tunggu dulu. Kita bahas satu-satu. Kan boleh. Iya, kan gitu. Di dalam perang, Bang Zuma open game. Di dalam perang, jaringan saya, Bung. Jaringan saya kadang ini 2 kali sudah mati YouTube saya. Di dalam perang, apakah ada larangan di dalam Bible Anda perang? Nggak bahas dulu yang tadi tentang dusta. Iya. Jangan lu ke Bible. Oke, baik. Jadi yang pertama yang Anda bawa itu adalah berbohong dalam saat perang. Nah, artinya kalau dalam bahasa politik itu disebut siasat. Siasat di dalam perang. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, untuk mengalahkan musuh dalam medan perang, itu dibolehkan membuat siasat atau strategi. Nah, itu bohong yang dibolehkan. Apakah itu berdosa? Ketika kita kemudian melakukan siasat terhadap musuh, sementara kita ini diperintahkan untuk berperang jihad, maka itu jatuhnya bukan dosa. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Silakan. Ya, oke, aku tangkapin dulu dikit ya. Aku tanggapin dulu tentang perang ya. Iya. Oke, Bang Zuma. Oke lah. Masuk logika lah. Berbohong dalam berperang, oke, masuk logika lah. Jangan kan saling bun-bun aja di situ boleh loh. Namanya peperangan loh. Saling bun-bun aja boleh loh. Apalagi berbohong, boleh lah. Oke. Yang kedua apa? Kaitannya dengan hubungan suami istri. Suami istri, oke, baik. Katanya boleh berbohong di situ. Gimana? Iya, saya jelaskan. Ketika kemudian, ketika istri dengan susah payah memasak, menjaga anak di rumah, udah mulai sakit-sakitan, terus kemudian kita pulang ke rumah, terus kita mencicipi makannya yang begitu asin, boleh enggak kita mengatakan ketika ditanya, ayah apakah makanannya enak? Boleh enggak kita mengatakan, enak sayang? Demi untuk menghibur beliau yang dalam keadaan capek, lelah, letih, sudah mengabdi kepada kita sebagai suaminya berpuluh tahun. Boleh enggak kita mengatakan enak? Boleh enggak? Oh, Abang Zuma tanya sama saya. Iya. Boleh enggak? Oke. Kalau aku ya, aku jawab, aku harus jujur, Bang. Kalau memang nggak enak ya nggak enak lah. Kalau keasinannya aku sampaikan keasinan. Oke, ya, kalau aku ya. Oke. Nah, itu kelebihan. Berarti Anda seumur hidup tidak pernah berbohong sama istri. Bentar, kan Bang Zuma nanya sama saya tentang keasinan. Iya, saya jujur. Jadi jadi selama ini Anda tidak pernah berbohong sama istri. Kalau berbohong sama istri aku pernah, tapi dosa itu, Bang. Dosa, Bang. Yang namanya dosa. Di dalam Islam itu di dalam Islam berbohong dalam hal yang sepele tadi itu boleh, tapi berbohong dalam hal yang lebih daripada itu nggak boleh. Di
tidak boleh. Hanya itu saja yang kayak gitu saja. Nah, yang ketiga apa? Oke, aku tanggapin dulu dong. Ya kan yang kedua. Ya, aku tanggapin. Ya, oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kata Bang Zuma hanya untuk menyenangkan hati istri, ya kan? Kita boleh berbohong dalam hal itu. Dan bohong itu pun nggak dikatakan dosa. Ya kan? Kata Bang Zuma dalam hubungan rumah tangga. Bang Zuma, aku tanya sama Bang Zuma lah. Satu hal aku tanya. Bang Zuma itu, Bang Zuma itu pilih yang mana Bang Zuma? Ketika membangun sebuah hubungan rumah tangga itu dibangun di atas dasar mana Bang Zuma mau pilih? A, kebohongan atau B, kejujuran? Kejujuran dong. Kejujuran. Iyalah kejujuran. Kenapa Bang Zuma mengajarkan hal-hal kebohongan dalam rumah tangga? Kan pengecualian yang cuma tadi. Cuma memuji. Bentar Bang, pengecualian. Cuma kan itu tidak selamanya. Itu kan tidak setiap hari. Itu kan hanya hal sepele. Iya, dan Anda sering dan Anda pun sudah mengatakan bahwa ya biasa kau berbohong. Iya, oke. Ya, aku pernah berbohong, tapi memang aku berdosa di situ. Cuman Bang Zuma bilang ada bohong yang tidak berdosa. Yang itu tadi, ya kan? Yang itu tadi menyenangkan hati istri. Sama Bang Zuma. Makanya aku bilang sama Bang Zuma, ketika aku kasih pilihan, bentar dulu dong. Dalam kadar itu menyenangkan hati istri. Itu kan dalilnya kan sudah sangat jelas saya katakan sama saudara. Iya, satu-satu. Terus apa masalahnya? Dan ini adalah hal yang lumrah. Ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh semua manusia, apapun agamanya. Baik, gitu. Oke, baik Bang Zuma. Bang Zuma, makanya begini Bang Zuma. Tadi kan aku tanya sama Bang Zuma, kalau disuruh pilih sama Bang Zuma, kira-kira Bang Zuma mau pilih apa untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga? Itu beda. Kok jadinya lari ke semana-mana? Bentar dulu dong. Itu Anda tidak bisa. Dengar saya. Dengar dulu. Itu beda kok jadi rumah tangga secara utuh. Ini kan hanya masalah sepelenya dibolehkan. Hanya masalah sayur. Hanya masalah sayur kok jadi keutuhan rumah tangga. Ya emang kan udah. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa lagi? Istri itu Bang Zuma. Yang ketiga apa lagi? Oke, teman-teman ya. Ternyata Bang Zuma menginginkan ya teman-teman semua membangun rumah tangga itu di atas dasar kebohongan. Inilah Kristen ini. Pengikut Kristus ini begitu memang. Framing nggak bisa Bang Zuma. Itu penipu memang begitu, penipu. Kalau penipu pengikut Paulus memang suka begitu. Bang Zuma, An-Nahl 105. Ya bentar dong. Iya jelas larangan berbohong saya ngerti. An-Nahl 105 itu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Aku tahu itu. Apa di situ? Ini yang kita bahas ini tentang tadi makanan itu loh, hal sepele. Berbohong. Yang kita bahas di sini adalah yang dilarang itu berbohong, illa kecuali 3 hal. Jelas sekali dikatakan situ. Kecuali 3 hal. Orang yang yang berdusta, mereka adalah kecuali orang yang 3 hal. Kecuali 3 hal boleh. Makanya kamu udah bilang sama saya, bohong itu dosa. Semua dosa, bohong kan? itu tidak boleh kecuali 3 hal. Semua bohong dosa kan? Kecuali tidak 3 hal yang tadi. Bohong nah, sekarang dosa. Pertanyaannya yang ketiga apa? Bohong yang ketiga emang ada apa? Dosa baik gitu? Bentar, emang ada dosa baik? Bohong yang ketiga apa? Silakan. An-Nahl 105 orang yang berbohong berdusta sesungguhnya mereka. Ya sudah. Ya? Yang ketiga apa? Berarti nabimu beriman nggak di situ? Yang ketiga apa? Oke. Tadi perang, kemudian istri. Yang ketiga apa? Ini dengarnya teman-teman. Ini memang seperti inilah ajaran-ajaran mereka teman-teman. Oke. Yang ketiga katanya boleh berbohong. Dalam konteks apa? Mendamaikan orang yang dalam perselisihan. Yang ketiga apa? Silakan. Itu gua udah jawab. Oke. Jadi ketika ada orang berjanji bermusuhan, si A berniat ingin membunuh si B berniat membunuh si A, dan akan mendatangkan mudarat musibah yang besar tentang keadaan itu. Islam hadir mendamaikan, datang ke si A. Si B mengatakan dia telah memaafkan kamu, dia mengaku salah atas semua ini, bisa nggak kamu memaafkan dia? Si A mengatakan bisa aja, yang penting dia serius. Nah, lalu kemudian umat Islam datang lagi ke si B.
Si B mengatakan, si A itu sebenarnya baik loh samamu. Dia itu sebenarnya cinta samamu, sayang samamu, dan dia menginginkan ini perdamaian. Ah betul, kalau memang dia mau damai, aku boleh-boleh aja. Akhirnya apa terjadi? Damai. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Tiga hal ini. Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Bentar, saya boleh nanya. Dulu, bentar, sabar. Oke, sabar, silakan. Silakan. Ya. Bang Zuma sampaikan bahwa untuk mendamaikan seseorang dibangun dari atas kedustaan, untuk mendamaikan kan, juga di atas dasar kedustaan dan kebohongan. Kira-kira menurut Bang Zuma, kedustaan itu atau kebohongan itu sekali waktu nggak akan bisa terbongkar atau gimana? Yang penting dia sudah berdamai kan? Yang penting teman-teman ya, yang penting dia sudah berdamai. Zuma nggak mikirin ke depannya seperti apa. Zuma apa yang kedepannya? Seperti apa? Kedepannya apa? Kedepannya apa? Kedepannya? Kedepannya apa? Kebohongan, Bang Zuma. Yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita tutupin, Bang Zuma, pasti akan kebongkar. Pasti akan kebongkar yang namanya kebohongan. Gitu loh. Lu nggak pikir ke depannya. Aduh gimana dia jalan pembohongan seperti ini. Sekarang saya boleh balik. Juga diajarkan boleh berbohong. Sekarang boleh saya disuruh mas saya sama di mana? Sekarang boleh saya balik nanya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan atau kejujuran? Dia pilih kejujuran tapi ngajarkan kebohongan. Oke. Boleh saya balik bertanya? An-Nahl 105 jelas sekali. An-Nahl 105 jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang-orang pembohong pendusta adalah orang-orang tidak beriman. Jelas. Boleh saya balik nanya? Itu nggak beriman karena mengajarkan pembohongan. Hostnya sibuk sendiri. Hostnya lagi nyusun skripsi kah? Oh iya, diam. Dari tadi hostnya. Moderator diskusi. Diam dong, gantian. Bentar dulu. Ya, jangan dibiarkan komennya. Silakan. Saya tanya dulu dia. Ditanya dulu dia bisa ditanya enggak? Bentar bisa, silakan. Pembohong pendusta. Al-Baqarah 10, sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya wajar Nabi Muhammad diracun, dapat azab karena mengajarkan kebohongan. Iya, terserahmu. Sekarang saya boleh balik tanya. Jelas sekali. Gantian kan? Fadol Gurunda. Oke, saya balik tanya. Kenapa di dalam kitabmu itu dikatakan di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Coba. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia menjadi melimpah-limpah. Kenapa dalam kitabmu dikatakan begitu? Artinya di mana dusta semakin banyak, di mana bohong semakin banyak, di situ semakin melimpah-limpah kemudian kasih karunia. Makanya Paulus dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam dustaku di Filipi 1. Sabar dulu. Saya belum selesai, Bang. Di dalam Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga kau beritakan Yesus baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Pertanyaan saya, kenapa dalam agamamu di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah? Silakan. Aku jawab. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kamu tahu enggak kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menebus apa? Saya tidak tanya itu. Bentar, jawabannya di situ. Saya tidak nanya itu. Artinya di Kristen boleh semakin banyak. Dengar. Tadi jawab aku nggak motong. Dengar. Dari tadi kamu jawab aku nggak motong. Dengar. Tabahkan hatimu. Dengar pertanyaan saya. Bukan tabahkan di sini. Beri saya kesempatan untuk jawab. Artinya kalau kau mengatakan Yesus datang, berarti Kristen bebas berbohong dengan segala hal kan? Boleh berdusta dalam segala hal. Di Kristen untuk menjawab. Artinya berdasarkan kitab saudara, di mana bohong makin banyak, di mana bohong makin bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah. Berarti dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal, boleh berdusta dalam segala hal, boleh mengelabui dalam segala hal, boleh menipu dalam segala hal. Berdasarkan dalil di mana
Di mana banyak dosa, di situ karunia melimpah. Di mana banyak bohong, berarti di agamamu melegalkan semuanya boleh berbohong dalam segala hal. Sudah aku jawab silakan. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Iya. Aku jawab. Kamu diam. Iya. Kamu diam. Makanya Yesus bilang Zuma, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya benar. Berarti Yesus datang. Berarti Yesus datang membawa. Berarti Yesus datang. Jangan dipotong. Saya tanggapi. Berarti kan ditanggapi. Kau juga tadi menanggapi. Tadi juga kau menanggapi. Belum selesai jawabannya. Udah. Belum selesai dong. Ya. Gimana sih kamu dari tadi ngomong jawab pertanyaan saya, aku nggak pernah motong. Gitu loh. Ya, karena saya masuk akal. Jawaban saya masuk akal. Ini jawabanmu nggak masuk akal. Katanya, iya, tapi setidaknya kasih kesempatan saya untuk menjawab dulu. Selesaikan saya untuk jawab. Ya sudah, silakan kamu jawab. Yesus datang kepada orang yang semakin banyak berbohong. Yesus tidak datang kepada orang jujur. Yesus datang kepada para pembohong. Makanya Kristen berbohong dalam segala hal supaya Yesus datang kepada mereka. Lanjut. Makanya dengerin kalau aku jawab. Jangan ngerocos di situ. Jangan ngerocos. Dengerin aku jawab. Gimana kamu mau tanggapi, kamu belum dengar semua aku jawab. Yaudah, gimana? Oke, jawab. Gimana? Gak usah cengeng. Udah jawab. Tadi kamu mengatakan Yesus datang kepada orang pelaku dosa kan? Berarti semakin banyak berbohong, semakin datang Yesus. Diam. Makanya diam. Ya, silakan. Makanya diam dulu dong. Makanya Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya, berarti semakin banyak berdosa, semakin diselamatkan, betul? Jangan dipotong dong. Semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan, betul? Ini memang dasar belum. Ini diskusi kayak begini. Enggak berilmu ini. Katanya guru. Semakin berbohong, semakin diselamatkan, betul? Enggak ngerti cara diskusi. Ini yang katanya gak usah nangis, gak usah cengeng, jawab. Bukan nangis, tapi membuktikan kualitas gurunda kalian. Seperti ini cara berdiskusi. Hah? Kualitasnya seperti ini. Saya menanggapi jawabanmu lu. Saya tanggapi jawabanmu. Aku belum selesai menjawab. Kamu udah menanggapi. Belum selesai. Belum selesai. Kau kayak orang kena stroke menjelaskan lama kali. Lama kali gimana? Kamu menjelaskan pertanyaan saya dari Sabang sampai Merauke, aku nggak potong. Saya ilmu yang kusampaikan. Dari Sabang aja kamu udah potong. Saya ilmu, kalau kau itu nyocok. Coba mana jawabanmu? Silakan. Saya diam, silakan. Kamu bukan ilmu. Silakan. Astagfirullah. Kamu kan kasih 2 pertanyaan sama saya tadi. Kamu juga udah bahas tentang berbohong dalam segala hal, perkataan Paulus dalam kitab Filipi. Jelas sekali aku mau jawab pertanyaan kamu. Makanya di mana dosa semakin banyak itu kasih karunia Allah melimpah atas itu. Karena apa? Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nggak seperti Bang Zuma ngaku-ngaku bener, ya kan? Makanya nggak dapat selamat Bang Zuma, karena ngaku-ngaku bener. Makanya kasih karunia itu melimpah kepada siapa? Kepada orang-orang yang diselamatkan Yesus. Akibat apa? Pelanggaran dosa. Itu yang dilakukan. Oke, sekarang begini Zuma. Bentar. Saya tanggapi. Saya tanggapi dong. Saya tanggapi. Ingat, saya tanggapi. Berarti di dalam agama Kristen semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan Yesus. Karena Yesus datang menyelamatkan orang pendosa. Nah, jangan kau berdusta, jangan kau berbohong. Semakin berbohong, semakin diselamatkan. Semakin banyak Kristen berbohong, semakin Kristen berbohong dalam segala hal, semakin diselamatkan Yesus. Betul? Sudah? Ya, betul tidak? Aku jawab. Ya, silakan. Betul? Lah, katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Katanya Yesus datang mencari orang berdosa.
Aduh, katanya Yesus, katanya Yesus datang mencari orang berdosa, tidak datang kepada orang yang benar. Makanya dalil kitabmu itu, di dalam kitab Romamu itu diterangkan, di mana, dengar, jika seorang berbuat dosa, dengar, jika seorang berbuat dosa dan semakin banyak berbuat dosa, dosanya bertambah banyak, kasih karunia semakin melimpah. Diam dulu. Diam dulu. Kamu sendiri yang mengatakan, Yesus datang bukan kepada orang yang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Nah, dalil kitabmu, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia melimpah. Artinya Kristen itu dibolehkan berbohong dalam segala hal supaya Yesus makin datang. Di mana Kristen makin banyak melakukan dosa, maka di situ kasih karunia Yesus semakin berlimpah-limpah. Oke, udah ya, aku jawab. Aku jawab ya. Oke, aku jawab teman-teman ya. Oke, inilah fakta membuktikan kebotolan Zuma teman-teman ya. Kebotolannya Zuma di sini terbukti teman-teman ya. Zuma, kamu nggak tahu, Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia cuma sekali doang. Ngerti nggak kamu? Cuma sekali doang. Jadi kalau Kristen berbohong, dosa apapun yang kau lakukan jika kamu percaya sama Yesus, kau diselamatkan. Nah, itu maksudnya, artinya di Kristen bebas melakukan dosa apapun. Orang yang berdosa. Artinya di Kristen, bebas melakukan segala dosa, betul? Artinya dosa manusia telah ditebus. Iya, di Kristen bebas melakukan dosa, betul? Dosa manusia yang telah ditebus, itu artinya orang Kristen bebas melakukan dosa, betul? Tidak ada di dalam keterangan Bible. Tadi kau mengatakan itu. Tadi kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan tadi, Bung. Halilintar. Kamu sendiri yang mengatakan. Boleh berbuat dosa. Silakan. Yohanes di dalam kitabmu diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 itu jelas dikatakan. Dikatakan, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Di mana data di dalam Bible kami diperintahkan untuk melakukan dosa? Di mana perintahnya? Dalilnya sudah sangat. Di Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan kita, bahkan memerdekakan dari kuk penghambaan. Mana perintahnya dalam Bible? Itu perintahnya. Dosa. Kolose 2 nomor 16. Jelas. Jangan lagi kau mau diatur. Jangan lagi mau diatur tentang larangan makan minum. Semuanya boleh. Mana perintahnya kami boleh melakukan salah dan dosa dalam Bible? Silakan. Lalu kemudian di dalam Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin, dengar, di mana dosa semakin banyak, di situ karunia Tuhan makin berlimpah. Mana perintahnya? Mana ajarannya? Supaya kasih karunia, dengar. Di Kristen supaya kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, maka orang Kristen harus melakukan banyak dosa. Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Jelas tertulis di situ. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Mana perintahnya? Kamu mau nggak? Mana itu dijelaskan udah. Pertanyaan dalil saya, kitabmu. Di mana dalilnya? Di mana datanya dalam Bible? Kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Tidak diperintahkan boleh berbuat dosa, tapi dikatakan di mana dosa semakin berlimpah, di mana dosa semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di mana dosa semakin banyak, di situ
kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya melakukan bohong dusta? Filipi 1 nomor 18. Dasar memang nggak ada. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, ikutilah aku, jadilah teladanku dalam kelicikanku. Berarti kamu harus meneladani Paulus, lecek, penipu, dan seterusnya. Filipi 1 nomor 18, kamu diajarkan kemudian untuk menipu demi untuk mengajarkan Yesus. Oke? Filipi 1:18, kamu boleh menipu orang, kamu boleh mengelabui orang demi untuk kejayaan Yesus Kristus. Oke, Juma, kamu buktikan sama saya, Juma, di mana datanya dalam Bible ditulis kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Monggo. 1 Korintus 11 nomor 1. Apa bunyinya itu? Silakan. Paulus mengatakan kepada Kristen, jadilah teladanku, jadilah teladanku. Aku Paulus harus kau teladani. Paulus mengajarkan Filipi 1:18, kamu mengajarkan tentang Yesus Kristus dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu ucapan Paulus. Dalam ya kan kau harus meneladani. Kau harus meneladani Paulus. Mana perintahnya? Diperintahkan dalam Bible kami boleh berbuat dosa. Itu pertanyaan saya. Mana? Ada Filipi 1:18. Apa perintahnya? Boleh memberitakan Yesus dengan cara berbohong. Mana perintahnya, Juma? Juma aku tanya. Boleh. Dalilnya di mana perintah dalam Bible? Filipi 1:18. Dosa. Boleh berbohong, boleh mengelabui, boleh menipu, boleh berpura-pura demi untuk melakukan pengajaran tentang Kristus. Juma ini ketahuan botolnya, teman-teman. Saya kasih dalil padahal, saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Saya sudah kasih dalil. Kemudian di Roma 5 nomor 20. Di mana kemudian dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Dan kau mengatakan Yesus datang untuk orang berdosa. Gua pegang Bible. Mana datanya? Ya, silakan. Silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda bacakan. Silakan. Silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan. Di mana datanya di dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Oke, baik. Di mana di dalam kitab kami boleh berbuat dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. 1 Yohanes 1 nomor 1 dan nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Oke, apa bunyinya? Ya kamu katanya punya Bible. Katanya punya Bible. Kita akan lihat, teman-teman. Apakah di situ ada perintah buat orang Kristen boleh melakukan dosa? Perintah boleh melakukan dosa, teman-teman ya? Silakan. Oke, teman-teman. Oke, kita buktikan, teman-teman. Baik, teman-teman. Aku off kamera, teman-teman ya. Oke. Kita lihat, teman-teman. Loh, kok macet? Yohanes berapa, Bang Juma? Kamu merah. Kita sabar. Tenang kalian. Aduh, tadi nyerocos kencang kali. Juma. Kodo. Oke, 1 Yohanes berapa, Bang Juma? 1 Yohanes. Baru bertanya, Kodo. 1 Yohanes berapa? Iya, 1 Yohanes berapa? Waduh, kasihan sekali. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 ayat nomor 2. Nomor 2. Oke, teman-teman. Nomor 1 nomor 2, nomor 1 nomor 2. Oke, nomor 1 nomor 2, teman-teman ya. Dengerin baik-baik, teman-teman ya. Aku baca ya. Aduh, keren boy ini Juma ini. Aduh. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahkan dikatakan kamu jangan berbuat dosa loh.
Lanjut. Terus lagi, aku baca lagi ya. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat ya. Namun jika seorang berbuat dosa, oke? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus? Kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mana di situ perintahnya kami berbuat dosa boleh? Mana? Dasar. Itu legalitas. Untuk orang Kristen melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa apapun ada Yesus yang mendamaikan segala dosa Kristen. Bahkan bukan hanya dosa Kristen, bahkan dosa dunia. Betul? Betul. Mana perintahnya? Ya, mana perintahnya? Dongok. Dah. Sudah istirahatkan orang ini. Istirahatkan. Dah. Kamu sudah malu. Udah malu. Jadi teman-teman, di Islam itu 3 hal tadi. 3 hal ini itu dilakukan semua oleh manusia di atas muka bumi ini. Apalagi Kristen, di mana di Kristen dikatakan di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi semakin banyak berdosa, semakin bertambah kasih karunia. Dan tadi kita lihat dia sendiri yang baca 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Bagaimana mereka punya dosa sebesar apapun. Bayangkan aja, bukan hanya dosa mereka, dosa dunia. Dosa dunia. Jadi dunia ini mau diajarkan berdosa semuanya itu tak masalah. Ada Yesus yang mendamaikan. Jadi kita secara manusiawi boleh berhidup seperti binatang, boleh hidup seperti apapun berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena Yesusnya itu mendamaikan dosa, bukan cuma dosa orang, tapi dosa dunia. Jadi tak ada lagi kemudian hal-hal yang dilarang di dalam agama mereka. Dan memang Paulus mendikte begitu. Kolose 2 nomor 6 sampai seterusnya, Galatia 5 dan seterusnya, Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya, Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Kemudian 2 Korintus 10 nomor 15 dan seterusnya. Itu perintah-perintah kemudian bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Itu semuanya perintah. Itu perintah semua tuh. Jadi kalau 3 hal ini tadi itu lumrah. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, kemudian menang dalam perang. Itu adalah sesuatu hal yang sudah terbiasa. Selain daripada itu nggak boleh. Tapi kalau di agama mereka, jangankan berdosa yang berdosa hal seperti itu, untuk memberitakan Yesus aja dengan cara mengelabui itu dibolehkan. Filipi 1 nomor 18 itu saudara-saudara. Iya. Tapi jadi boleh menarik segala ayat yang Filipi 1 nomor 18. Masa ngabarin Kristus dengan maksud palsu dibolehin? Iya, itu dia. Itu memang sudah jadi aturan dalam kehidupan agama mereka. Makanya mereka mengambil istilah-istilah Islam itu karena memang dibolehkan, bukan sudah, memang dibolehkan. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Tadi kita sudah buktikan kan kepada si roh kematian bagaimana Paulus itu adalah Kristus. Itu udah jelas itu. Jadi orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu siapa lagi? Yang disesatkan oleh Paulus Kristus. Tadi dia mencoba menipu dengan mengatakan apa bahasa Yunani daripada Kristen? Apa kata tadi dia? Kristianos tadi. Kristianos. Ternyata original teksnya apa? Kristus. Udah saya Kristus. Berarti penipu. Penipu, dongok, tolol, bahlul. Itulah dia, si jahil. Sok merasa pintar tapi dongok. Kenapa demikian? Karena mengikuti Paulus yang adalah Kristus palsu tersebut. Gitu teman-teman.